Pemirsa, Sobat Blora TV di mana saja berada, jika di program Ayo Healing pekan lalu kami ajak untuk berselancar menyusuri Gua Terawang, salah satu potensi wisata di Blora yang semakin viral dan banyak dikunjungi oleh banyak wisatawan dari sejumlah daerah. Kali ini di program Ayo Healing Medio Minggu tanggal 20 Juli 2025. Bersama saya Urip Daryanto, Anda akan kami bawa untuk mengunjungi paket wisata budaya di Kampung Samin Desa Sambong Rejo. Kalau di Gua Terawang di Desa Kedung Wungu, Kecamatan Todanan, Anda bisa menikmati lezatnya kopi di sela-sela stalaktit-stalagmit yang ada di Gua Terawang Eco Park. Di Kampung Samin Anda akan kami ajak untuk menikmati paket wisata yang mengedepankan wisata budaya. Kali-kali juga ingin mengenal bagaimana tentang ajaran kejujuran, yakni kesesuaian antara ucapan, kehendak atau tindakan, yang dipegang teguh oleh sedulur sikep. Berikut paket wisata yang ada di kampung yang disesepuhi oleh Mbah Pramugi. Mulai dari pembuatan batik, pembuatan tempe, pemeliharaan kambing etawa, wisata petik buah. Dan yang menjadi inti dan daya tarik adalah penyampaian ajaran Samin oleh sesepuh kampung ini. Jika Anda berkunjung ke Kampung Samin Sambong Rejo, tidak berlebihan jika Anda dimungkinkan menyimpulkan bahwa mayoritas warga Desa Sambong Rejo terbilang kreatif. Di tengah-tengah sibuknya kehidupan mereka sehari-hari, yakni dengan kegiatan pertanian dengan merawat tanaman di lahan sawahnya masing-masing. Tak ada yang sulit bagi warga yang tinggal di Blora, jika ingin berkunjung ke Desa Wisata Sambang Rejo, dan berada dapat ditempuh dengan menggunakan mobil atau motor. Sementara itu, untuk wisatawan yang berada di luar Provinsi Jawa Tengah, dapat memilih perjalanan dengan menggunakan mobil, ataupun menggunakan transportasi udara. Anggap saja, titik pusat awal perjalanan adalah Kota Semarang. Ini untuk memudahkan panduan perjalanan menuju Kampung Samin Sambong Rejo. Dari Semarang, perjalanan dilanjut ke Kota Blora dengan jarak kurang lebih 128 km, dan waktu tempuh perjalanan diperkirakan antara 3 jam hingga 4 jam. Sampai di Blora Kota, perjalanan dilanjut ke Desa Sambong Rejo yang berjarak sekitar 31 km. Waktu tempuh menuju desa wisata tersebut yaitu selama 31 km dengan menggunakan mobil sekitar 30 menit. Bagi Anda yang tinggal di wilayah Jawa Timur, perjalanan dengan menggunakan mobil dapat dilakukan langsung menuju ke Desa Sambong Rejo. Karena sejatinya, Blora itu merupakan kota di ujung timur Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Bagi Anda dari luar Jawa Tengah yang menggunakan transportasi udara, perjalanan awal dapat dilakukan dengan tujuan ke Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang. Sesampainya di Kota Lumpia Semarang, perjalanan dapat dilanjutkan melalui darat menuju ke Kota Blora, baru menuju Desa Wisata Sambong Rejo dengan menggunakan mobil. Sesampainya di Kampung Samin Sambong Rejo, Anda akan menjumpai kondisi luar biasa, adanya kebudayaan yang dilestarikan di Desa Sambong Rejo. Mereka terus mempertahankan bagaimana pentingnya kemampuan berbicara dengan menggunakan budaya setempat. Dengan potensi dan pelestarian kebudayaan di Desa Sambong Rejo, di tahun 2020, pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerbitkan SK Desa Wisata untuk Desa Wisata Sambong Rejo. Di Desa Wisata Sambong Rejo, ada beberapa destinasi wisata edukasi dan wajib Anda kunjungi. Dari semua destinasi yang ada, merupakan komunitas warga yang memiliki kepedulian dengan budaya setempat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan yakni berdiskusi bersama. Anda akan diajak untuk mengenal lebih dekat budaya yang ada di Desa Sambong Rejo. Ingin tahu bentuk pengenalannya? Mereka melakukannya dengan cara berdiskusi langsung dengan warga. Semua ini dikemas agar wisatawan terinspirasi langsung akan kejujuran dan kesederhanaan warga Samin. Tidak hanya mendapat edukasi mengenai kebudayaan warga setempat, Anda juga dapat menikmati pertunjukan kesenian yang ada dan cukup kental dan terkenal di Kampung Samin. Adalah dua kesenian yang terkenal di Kampung Samin, Desa Sambong Rejo. Pertama pertunjukan Gejok Lesung, dan yang kedua bernama Drumblek. Gejok Lesung merupakan kegiatan warga Kampung Samin saat mengolah hasil pertanian untuk melepas bulir beras dari kulitnya. Pekerjaan yang terbilang sangat tradisional memang digunakan untuk menghaluskan biji-bijian seperti padi dan jagung sebelum diolah menjadi nasi atau makanan lainnya. Keunikan dari pertunjukan ini yaitu alat yang digunakan menggunakan kayu. Orang yang terlibat juga lebih dari satu, dan semuanya menggunakan tongkat atau alu yang dihentakkan ke lesung yang berisi biji-bijian. Akibat hentakan tongkat dan kayu itu menghasilkan suara yang memiliki nada khas. Dari
Hentakan alu ke lesung itu, bisa untuk mengiringi dan uri-uri tembang Jawa seperti Lesung Jumenglung, Bangun Desa dan sejumlah tembang dolanan Jawa lainnya. Dijamin Anda akan dibawa terbang ke alam masa lalu, di mana kesenian Jawa yang begitu erat tumbuh di tengah masyarakat Jawa. Kesenian yang tidak kalah menarik untuk ditonton di Kampung Samin adalah Drumblek. Drumblek termasuk kesenian yang bisa terbilang semi modern. Pertunjukan tersebut biasanya melibatkan banyak warga dengan alat musik semacam drum. Lantunan musik yang dihasilkan oleh drum yang dipukul itu membentuk irama, membuat orang yang mendengarnya terasa ingin menari mengikuti nada tersebut. Sekedar informasi, Desa Wisata Sambangrejo buka setiap hari dari jam 8 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Wisatawan juga dapat menikmati keindahan hamparan sawah hingga larut malam, dengan izin terlebih dahulu ke petugas yang jaga. Biaya untuk menikmati destinasi wisata di Desa Sambangrejo tidak begitu mahal. Wisatawan hanya diharuskan membayar dengan nominal Rp20.000 dan dapat menikmati wisata yang ada di desa itu. Anda juga dapat menginap di penginapan yang sudah tersedia di Desa Sambangrejo. Harga sewa kamar untuk tiap malam terbilang murah. Wisatawan hanya perlu membayar Rp80.000 untuk satu malam. Pemirsa, upaya untuk mempertahankan kearifan lokal Kampung Samin, Desa Sambangrejo, akhirnya membuahkan hasil, yakni desa ini terpilih menjadi desa wisata terbaik di Kabupaten Blora dalam ajang Festival Desa Wisata Blora tahun 2022. Tak hanya itu, Kampung Samin Sambangrejo juga masuk ke dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia, ADWI, 2023, dari puluhan desa wisata yang ada di Indonesia. Di Sambangrejo, Desa Wisata Sambangrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Anda dapat mengikuti farm trip, belajar peternakan, membatik, kuliner tradisional khas desa dan belajar banyak tentang kearifan lokal sedulur sikep sebutan bagi keluarga besar Samin. Saat mengikuti farm trip, Anda akan disambut dengan tabuhan musik tradisional drumblek dengan lagu dolanan Jawa yang dimainkan anak-anak muda. Kemudian dihidangkan minuman wedang khas Kampung Samin yang terbuat dari tanaman secan dicampur jahe, dan ramuan lainnya. Asik juga, saat Anda masuk area inti Kampung Samin, Anda akan diajarkan memakai ikat samin atau ikat kepala, udeng dalam bahasa Jawa. Setelah itu dengan berjalan kaki, Anda akan menyusuri lorong yang berhiaskan ornamen caping gunung sampai pendopo agung Kampung Samin. Pemirsa, dari berbagai literatur juga hasil liputan dari berbagai media mainstream, ajaran Samin, juga dikenal sebagai Saminisme, adalah ajaran yang menekankan nilai-nilai kejujuran, kerukunan, dan kesederhanaan dalam hidup, serta menolak praktik kolonial dan kapitalisme yang merugikan. Ajaran ini berasal dari Blora, dan disebarkan oleh Samin Surosentiko. Pokok-pokok ajarannya, menekankan pentingnya kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, serta hidup sederhana apa adanya. Kerukunan dan kebersamaan, orang Samin diajarkan untuk hidup rukun dengan sesama, menghindari iri hati, dan saling tolong-menolong. Ajaran Samin muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik kolonial Belanda waktu itu, yang merampas tanah dan sumber daya masyarakat. Ini 5 pitutur atau 5 nasihat, yang menjadi pegangan hidup, yaitu ajarannya begini Pak, tujuan hidup itu hanya 5, artinya demen, becek, rukun, seger, waras. Demen itu kayak pepatah kata senang, nek senang belum tentu demen, nek demen kebanyakan itu senang. Contoh kita jalan-jalan Pak, ternyata di situ ada uang jatuh warnanya merah, kita ambil Pak misalnya, kan senang Pak, tapi oleh sedulur sikap nggak boleh Pak, itu nggak demen, karena bukan punya kita. Ya sekarang becek itu kayak pepatah kata baik, nek baik belum tentu becek, nek becek kebanyakan baik. Contohnya begini Pak, kita tidur nyenyak ternyata mimpi Pak, di situ ada 4 angka yang kelihatan, langsung ditomboi keluar. Ketemu temannya nek bilang gini, wah apik awakmu itu kata ngongko, tapi sedulur sikap Pak nggak becek Pak, nggak boleh gitu. Yang ketiga rukun ini kayak sumber kehidupan, artinya orang itu nyalon kepala desa, nyalon DPR, bupati, wali kota, gubernur. Kalau calon itu nggak suka rukun dengan siapapun, siapa yang mau milih Pak? Karena saya rukun sama Bu Eti, itu ya tak pilih. Itu loh, Pak Ari jelas. Gitu loh. Yang keempat seger ini kayak kata-kata enak. Nek enak belum tentu seger, nek seger kebanyakan enak. Contohnya begini Pak, kita siang hari panas terik, jalan pilihan perladangan dan persawahan, kondisi haus perut lapar. Di situ ada tanaman melon semangka yang siap panen, langsung kita ambil, enak Pak kabar itu, tapi nggak seger karena nggak punya.
Yang terakhir, yang kelima, waras. Waras itu pepatah kata orang yang tidak sakit. Tidak sakit belum tentu warasnya, orang waras pasti tidak sakit. Contohnya begini Bang, ada anak yang bertengkar itu aja, yang misah sebagai wasitnya. Sing waras ngalah ya, sing waras ngalah gitu. Sehingga Pak Kabar Eskrim, orang suka bertengkar itu aja sudah tidak waras. Maka dengan demikian, ayolah kerukunan dibangun dari versi 5 tadi, demen becek rukun seger waras itu sebagai kamu yang kamu tapi bawang di dalamnya itu Pak Kabar Eskrim. Ajaran Samin menjadi bagian penting dari budaya lokal di Blora dan sekitarnya, yang perlu dilestarikan sebagai warisan budaya. Dari pantauan, pemirsa, mereka para kelompok sedulur sikap ini berhasil beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai luhur mereka. Dikutip dari berbagai sumber dan literatur, salah satunya dari buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid keempat yang ditulis Marwati Joenet Poesponegara dan Nugroho Noto Susanto, sedulur sikap adalah sekelompok orang yang menganut ajaran Samin Surosentiko. Orang Samin menyebutkan diri sebagai pengikut agama Adam. Orang Samin mempunyai kepercayaan Tuhan itu ada dalam diri sendiri. Agama Adam ini diyakini memiliki aspek budaya Tani Jawa yang dasarnya pemujaan pada Dewi Kesuburan atau Dewi Ibu. Ajaran Samin juga diartikan sebagai sami-sami, yang memiliki arti sama-sama. Artinya bahwa semua ajaran bersumber pada dasarnya persamaan manusia. Mereka menganggap semuanya adalah sedulur dan harus saling tolong-menolong. Mereka berpendapat jika bumi milik bersama dan untuk dimanfaatkan bersama-sama demi kesejahteraan semuanya. Oleh karena itu sedulur sikap hingga sekarang mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah bertani. Ajaran dan sikap sedulur sikap ini masih dipegang teguh di sejumlah wilayah. Selain Blora, juga ada di Pati, Bojonegoro dan di beberapa wilayah lain. Di Blora bisa dijumpai di Karangpace, ikut Desa Klopodur, Kecamatan Banjarejo, di Pelosok Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Desa Kemantren Kecamatan Kedung Tuban dan di beberapa wilayah lainnya. Pemirsa, perlu diketahui juga loh, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan Kampung Samin Desa Wisata Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, sebagai salah satu desa wisata terbaik Indonesia tahun 2023. Waktu itu Senin tanggal 2 Juni tahun 2023. Mewakili Menteri Parekraf, Sandiaga Uno, Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan Kemenparekraf, Baparekraf, Indra Nitua, menetapkan Kampung Samin Desa Wisata Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora sebagai salah satu desa wisata terbaik Indonesia tahun 2023. Bersamaan dengan itu, dia menyerahkan prasasti yang ditandatangani Menteri Sandiaga Uno. Indra Nitua datang ke Blora, bersamaan dengan tim Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mulai visitasi 75 besar desa wisata yang telah lolos proses kurasi dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia, ADWI, 2023. Dari 75 desa yang lolos, salah satu diantaranya merupakan desa wisata Kampung Samin Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Blora, Jawa Tengah. Kegiatan visitasi sendiri juga menjadi ajang promosi bagi 75 besar desa wisata ADWI, termasuk Sambong Rejo, untuk meningkatkan jumlah kunjungan sekaligus meningkatkan omzet penjualan produk ekonomi kreatif lokal mereka. Dalam visitasi itu, Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan Kemenparekraf, Baparekraf, Indra Nitua secara langsung datang dan ikut berkeliling Kampung Samin Sambong Rejo. Ikut mendampingi Bupati Blora Haji Arif Rohman, Sekda Blora, dan Forkompimcam. Tak hanya keliling kampung, Indra juga berkesempatan menikmati makanan tradisional lokal yang disuguhkan ketika berada di pendopo Kampung Samin dengan diiringi musik lesung yang dimainkan ibu-ibu Kampung Samin. Suguhan yang disajikan sangat beragam. Mulai dari buah pisang dan jeruk, jajanan lokal seperti gemblong atau getuk dan tapai ketan yang dibungkus dengan daun so. Termasuk makanan lokal yang disajikan dengan alas makan berbahan tanah liat yang dilapisi daun pisang. Indra tampak menikmati berbagai sajian tersebut. Dia mencicipi sayur lodeh kluih dan gereh lombok ijo dilengkapi daging goreng. Masakannya top. Ini sebenarnya makanan sehat yang sekarang sedang digadang-gadang. Dan ini sebenarnya salah satu keunggulan desa wisata. Orang sibuk beralih organik, kita dari dulu sudah organik. Itu harus kita pertahankan, insya Allah banyak yang suka, ungkap Indra. Tahun-tahun saya kenal kosakata Samin, baru kali ini saya lihat yang sebetulnya. Kesannya gimana Pak Direktur? Ya memang kalau lihat sesuatu itu dari bersihnya Pak. Itu awal ya? Iya itu kesan karena awal itu ya? yang kesan pertama sedemikian menggetarkan. Selamat kita ucapkan untuk desa wisata Sambong Rejo, Kecamatan Sambong,
Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang telah masuk menjadi salah satu desa wisata terbaik di Indonesia tahun 2023. Ini merupakan capaian yang luar biasa karena ada 4.573 desa dan... Sementara itu, salah seorang Dewan Juri, Ari S. Suhandi mengungkapkan, kedatangan Dewan Juri dimaksudkan untuk memverifikasi secara langsung berbagai isian usulan ADWI melalui aplikasi Jadesta, Jaringan Desa Wisata. Tidak ada satupun yang song. Itu penting. Jadi semuanya terverifikasi dengan baik. Semua 5 kategori. Mulai dari daya tarik pengunjung, kemudian homestay dan toilet, lalu souvenir, digital dan kreatif, serta mengenai kelembagaan desa, ungkap Suhandi. Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata, Pop Darwis, Desa Sambong Rejo, Janurman mengungkapkan, Desa Sambong Rejo masuk 75 besar setelah mengikuti seleksi bersama 7 ribuan desa wisata dari seluruh Indonesia. Desa wisata dari Nusantara itu diseleksi kembali dan dihasilkan 4.573 desa wisata yang telah terdaftar dan melengkapi data melalui platform Jadesta. Beberapa wisata edukasi yang telah disiapkan diantaranya adalah mengenai pembuatan batik, pembuatan tempe, pemeliharaan kambing peranakan etawa, wisata petik buah yang menyampaikan edukasi perawatan tanaman buah, hingga pitutur luhur, yakni penyampaian ajaran Samin yang disampaikan sesepuh sedulur Sikep Sambong Rejo Mbah Pramugi. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, sangat mendukung pengembangan desa wisata di Kampung Samin Sambong Rejo ini. Menurutnya, tujuan utamanya bukan tentang juara berapa saat ada lomba, namun keberlanjutan pengelolaan desa wisata agar mempunyai dampak ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Juara berapa saja itu hanya bonus. Yang penting kita sajikan yang terbaik. Bisa masuk 75 desa wisata terbaik se-Indonesia ini sudah bagus. Bagaimana nanti ini bisa berkelanjutan berkesinambungan. Sinergi dengan berbagai sektor harus terus dibangun. Terus gali potensi lokal untuk daya tarik wisata, ungkap Bupati. Disampaikan Bupati Ari, selama ini banyak tamu yang ia bawa ke Kampung Samin sangat terkesan dengan kearifan lokal yang ada. Mulai dengan pitutur sedulur Sikep, pertanian dan peternakannya, kerajinan, hingga kuliner. Banyak tamu luar kota yang kangen dengan kulinernya. Semuanya ingin kembali ke sini nyicip kuliner yang sehat khas Kampung Samin. Semoga ke depan desa wisata Sambong Rejo semakin maju. Meskipun berada di dalam kawasan hutan, bisa tampil menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia, ungkap Bupati Arif. Pemirsa, berikut ada tulisan mendalam dari media Kumparan, tentang bagaimana mengenal suku Samin yang jujur tetapi dikenal ngeyelan. Sedulur Sikep, suku Samin merupakan suku di Jawa Tengah yang sangat berpegang teguh pada ajarannya yang baik. Tetapi banyak orang melabeli mereka sebagai orang yang ngeyel karena kokoh berpegang teguh di prinsip hidupnya. Dalam tulisannya, disebutkan bahwa Samin merupakan sebuah ajaran yang digagas oleh seorang bernama Raden Surowijoyo. Di mana beliau ini adalah putra dari Bupati di Jawa Timur, Bapak Sumoroto yang memiliki gelar Raden Mas Adipati Brotodiningrat. Raden Surowijoyo memiliki nama kecil Raden Surosentiko atau Suratmoko. Karena ajaran Samin yang ia buat, maka Raden Surowijoyo dikenal juga dengan nama Samin Surosentiko. Samin berasal dari bahasa Jawa yang merupakan singkatan dari kata sami-sami amin yang berarti sama-sama setuju. Ajaran Samin mengajak pengikutnya untuk selalu jujur, menghilangkan rasa iri dan dengki, serta tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Hingga saat ini ajaran tersebut masih dipegang teguh oleh para pengikutnya. Orang Samin dalam menyambut tamu biasanya menggunakan bahasa Jawa Ngoko yang sederhana dan lugas, serta menyertakan ungkapan, Sugeng Rawuh, atau, Wilujeng Rawuh, yang berarti, selamat datang. Mereka juga dikenal dengan ungkapan khas mereka, Sugeng Seger Waras, yang berarti, semoga selamat, sehat, dan waras. Termasuk ucapan Rahayu begitu kental di kalangan mereka. Ajaran Samin mulai diajarkan pada tahun 1890 di Blora. Ajaran Samin juga dikenal dengan nama sedulur Sikep, di mana kata sedulur berarti keluarga, dan kata Sikep berarti senjata. Maksud dari ajaran ini adalah kita harus melakukan perlawanan tanpa menggunakan senjata. Pada awalnya, ajaran Samin dibuat untuk mengajak masyarakat agar bersemangat untuk melawan penjajahan Belanda walaupun tanpa menggunakan kekerasan. Salah satu perlawanan yang mereka lakukan adalah dengan menolak untuk membayar pajak kepada pemerintah kolonial Belanda. Karena kegigihan Samin Surosentiko dalam melawan aturan yang dibuat pemerintah Belanda membuat Samin ditangkap dan diasingkan ke Sawah Lunto hingga wafat pada tahun 1914. Orang Samin yang mendalami ajaran sedulur Sikep juga senang dengan panggilan sebagai Wong Sikep.
Artinya adalah orang yang baik dan jujur. Mereka sangat jujur dan sangat terbuka terhadap orang di luar suku mereka walaupun belum mereka kenal. Mereka berbicara tanpa menyembunyikan sesuatu sehingga dianggap lugu ataupun kurang pintar. Suku Samin juga percaya bahwa mereka tidak boleh mengganggu atau jahat terhadap orang lain. Tidak boleh iri terhadap capaian dan milik orang lain dan tidak boleh mengambil hak orang lain mencuri. Tidak boleh menyakiti hati orang lain, tidak boleh sombong, harus sabar dan sederhana. Mereka juga dilarang berdagang karena menurut mereka, dalam perdagangan lebih banyak ketidakjujuran. Saminisme sangat kuat memegang ajarannya, bahkan sangat konsisten hingga saat ini karena mereka percaya bahwa ajaran yang mereka terima adalah ajaran kebaikan. Ajaran yang sangat kentara berbeda adalah bahwa orang Samin tidak menyekolahkan anak-anaknya. Selain itu, mereka hanya mau menjadi petani dan hidup dari hasil bertani. Mereka juga menerima ajar dasar 5, yaitu dilarang memfitnah, tidak boleh serakah, tidak boleh gampang tersinggung, tidak boleh menuduh orang tanpa bukti dan tidak boleh iri dengki. Mereka tidak boleh merampok, mencuri, mengutil, mengambil barang yang mereka temukan di jalan pun tidak boleh diambil. Larangan lain yang disebut telung perkoro 3 persoalan, yaitu tidak boleh banyak bicara, tidak boleh berlebihan, dan mengumbar aturan. Sikap para pengikut Samin yang kokoh tersebut menciptakan sebuah stigma negatif di masyarakat. Orang Samin dianggap sebagai orang yang konyol, ngeyelan, susah diatur dan seenaknya sendiri. Tak pelak banyak orang yang menganggap kalau orang Samin ini bodoh, menyusul mereka teguh pada pendirian mereka yang menurut kebanyakan orang menjengkelkan dan aneh. Dalam sehari-hari, sedulur sikap Samin berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa atau danmoko, sehingga kedengarannya seperti kasar. Dalam tradisi pernikahan, mereka percaya dengan agama Adam. Mereka percaya bahwa orang sikap hanya memiliki satu orang istri. Mereka yang memiliki istri lebih dari satu dianggap bukan orang sikap. Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Samin dikenal dengan nama pasuitan. Tradisi ini sama dengan ijab kabul dalam agama Islam, di mana pihak laki-laki akan bertanya kepada pihak perempuan dan disaksikan oleh keluarga dan para saksi sehingga hubungan mereka sudah sah. Pasangan sudah mengikuti adat pasuitan maka dianggap mereka telah menjadi pasangan suami istri yang sah. Setelah dilakukan pasuitan, maka laki-laki dan perempuan hidup dalam satu rumah layaknya suami istri. Jangan heran jika masyarakat suku Samin sangat peduli dan memperhatikan lingkungan hidupnya. Mereka percaya bahwa hidup mereka sangat tergantung pada lingkungan. Bahkan mereka mempunyai kepercayaan bahwa bumi sebagai tempat perlindungan seperti hakikatnya seorang ibu yang melindungi dan mencukupi kehidupan mereka. Orang Samin memenuhi sandang kalimangan, pakaian dan makanan dari hasil bumi. Suku Samin menjadi petani karena rasa hormat mereka kepada bumi. Menurut mereka, menjadi petani adalah pekerjaan yang mulia. Selain itu, karena ketergantungannya terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, masyarakat Samin sangat menghargai tumbuhan. Mereka memiliki pengetahuan turun-temurun tentang tumbuhan atau keanekaragaman hayati yang penting dalam mendukung kehidupan mereka. Pakaian khas orang Samin sangat sederhana, tidak boleh menyamai atau meniru pakaian yang bukan orang sedulur sikap atau orang luar Samin. Mereka percaya bahwa apa yang mereka gunakan menandakan bahwa mereka telah memahami. Misalnya penggunaan udeng atau ikat kepala, yang berarti mereka sudah memahami dengan apa yang mereka gunakan. Terkait warna pakaian, tidak ada aturan harus hitam, tetapi karena kebetulan warna yang disukai adalah warna hitam. Untuk terus mengenang dan melestarikan ajaran Samin, hingga saat ini terus digelar acara peringatan kaum Samin di Blora. Biasanya dirayakan dengan berbagai kegiatan budaya dan spiritual, termasuk tradisi, timbang gunem, lesungan, lamporan, dan brokohan. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang perjuangan Samin Surosentiko dan melestarikan nilai-nilai ajaran Saminisme yang menekankan kesederhanaan, kejujuran, dan kebersamaan. Berikut adalah beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan dalam peringatan kaum Samin di Blora. Yakni, timbang gunem, dimaksudkan diskusi atau rembukan yang melibatkan tokoh-tokoh Samin dari berbagai daerah untuk membahas ajaran Samin dan relevansinya di era sekarang. Lesungan, yakni tradisi memukul lesung, alat penumbuk padi, yang diiringi dengan nyanyian dan musik tradisional. Lesungan melambangkan lumbung pangan dan semangat perjuangan masyarakat Samin dalam menjaga ketahanan pangan. Ternyata ada relevansi erat di era Presiden Prabowo saat ini, yakni tentang ketahanan pangan. Juga ada lamporan, brokohan, yakni tradisi makan bersama sebagai simbol kebersamaan dan persatuan. Pementasan wayang di mana biasanya menceritakan kisah perjuangan Samin Surosentiko, termasuk saat beliau diasingkan ke Sawah Lunto. Seperti yang dilakukan baru-baru ini, di hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025.
di mana sedulur Sikep Blora rayakan peringatan 118 tahun Samin Surosentiko. Ya, sedulur Sikep Blora memperingati 118 tahun perjuangan Ki Samin Surosentiko di Pendopo Pengayoman Mbah Samin Surosentiko, Desa Plosok Kediren, Kecamatan Randu Blatung. 15.3. Tema peringatan 118 tahun perjuangan Samin Surosentiko itu agak membawa kita zaman dahulu. Yakni, lemah pamestian pada endue, pada ngenciki. Meski sebetulnya makna dari itu semua adalah digunakan sebagai momentum untuk merefleksikan nilai-nilai perjuangan Samin dalam mempertahankan hak serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Rangkaian acaranya, dimulai sejak siang hari dengan negeske tutur Mbah Samin Surondiko, dilanjutkan dengan kidungan lalesungan, serta berbuka puasa bersama. Malam harinya, digelar lamporan atau pawai obor dari SDN 1 Kediren menuju Pendopo Pengayoman. Acara puncak diisi dengan pementasan wayang yang mengisahkan perjuangan Samin Surosentiko saat diasingkan ke Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan ditutup dengan tradisi brokohan atau makan bersama sebagai simbol kebersamaan. Disampaikan, Gun Retno, salah satu sesepuh Samin asal Pati, bahwa peringatan tersebut bertujuan untuk meneruskan nilai-nilai sejarah dan budaya yang diwariskan oleh Mbah Samin Surosentiko kepada generasi penerus. Bupati Blora Arif Rohman menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya peringatan tersebut. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Blora sangat mengapresiasi sedulur semua yang masih memegang teguh adat istiadat di tengah era milenial ini, ungkapnya. Disampaikan Bupati Arif, pentingnya pelestarian alam di Blora yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan. Ia pun mengajak komunitas Samin dan seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap warisan budaya, Bupati Arif berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur di Pendopo Pengayoman. Kami akan terus mendukung segala bentuk pelestarian budaya, termasuk pembangunan infrastruktur di Pendopo Pengayoman ini, karena sejarah Mbah Samin Surosentiko berasal dari sini, katanya. Lebih lanjut, Bupati juga mendorong agar sejarah dan ajaran Samin Surosentiko dapat dibukukan agar bisa menjadi referensi bagi generasi mendatang. Sebagai bentuk penghormatan kepada Samin Surosentiko, nama beliau telah diabadikan di beberapa fasilitas publik di Blora, antara lain Gedung Samin Surosentiko dan RSUD Randu Blatung Samin Surosentiko. Demikian pemirsa, paket wisata di Blora, tepatnya di Kampung Samin Sambong Rejo, Blora yang kami suguhkan di mana merupakan rangkuman dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan rujukan pada wilayah Blora Selatan yang meliputi wilayah Kecamatan Randu Blatung, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Kradenan, serta daerah di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Blora menghadirkan Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko, Randu Blatung. Berlokasi strategis di dekat Jalan Raya Cepu Randu Blatung, tepatnya di Gang Kabayan, RT 6 RW 1, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, menjadikan RSUD Samin Surosentiko Randu Blatung mudah dijangkau oleh masyarakat. RSUD Samin Surosentiko Randu Blatung merupakan rumah sakit tipe D dengan kapasitas 51 tempat tidur yang diresmikan oleh Bupati Blora, Dr. Arif Rohman, SIP, MSc, pada tanggal 4 Maret 2024 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2024. Kami RSUD Samin Surosentiko Randu Blatung berkomitmen terus berbenah, berkembang, dan berinovasi untuk menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat Blora Selatan dan sekitarnya sesuai visi kami. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami menghadirkan SDM yang terlahir menjadi profesional di bidang kesehatan, berbakat dan penuh semangat demi terwujudnya pelayanan kesehatan tepat waktu dan akurat, serta berdedikasi tinggi demi terselenggaranya mutu pelayanan dan tersedianya sumber daya yang handal secara berkelanjutan. Kami pastikan untuk menjalankan sebuah jaringan yang terintegrasi untuk menyediakan jasa pelayanan kesehatan yang mengutamakan kepuasan dengan profesionalitas berbalut ketulusan
dengan komitmen menjunjung tinggi tata nilai SMART, service, modern, aktif, responsibility, dan trust. Berikut adalah layanan dan fasilitas kami. Ambulans 24 jam dan mobil jenazah, instalasi gawat darurat, rawat jalan yang meliputi poliana